Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita awali bersama di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini tajuknya berjudul Ramadan yang penuh dengan kepalsuan. Bagaimana maksudnya Ramadan yang dipenuhi dengan kepalsuan? Ramadan adalah hukum Tuhan, yakni bulan yang suci. Akan tetapi selama ini kita berada di dalam Ramadannya hawa nafsu, di bulan penuh kenajisan. Karena kita selama ini beragama dan bertuhan ala hawa nafsu, ala karpe dewe, kita tidak menyesuaikan Ramadannya ala Allah, Ramadan ala Tuhan. Apa Ramadan ala Tuhan? Yakni bulan suci Ramadan mensucikan hati kita dari kewujudan diri manusia kita, mensucikan diri kita dari kehidupan diri manusia kita, mensucikan diri kita dari kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Maka sucilah Allah dengan segala zat, asma, af'al dan asmanya. Jadi zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah itu suci dari apa? Suci dari makhluknya. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan, ketika sucinya hatimu dari dirimu di hatimu. Akan tetapi selama ini Ramadan yang ala diri manusia kita ini, yang disucikan bukan Allah, malah diri kita yang merasa lebih suci daripada sucinya Allah. Apa buktinya bahwa kita merasa suci dari sucinya Allah?
kewujudan Allah kita ambil demi kewujudan diri manusia kita sendiri. Kehidupan Allah kita ambil demi kehidupan diri manusia kita sendiri. Kekuasaan Allah kita ambil demi kekuasaan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Apakah ini disebut bulan suci Ramadan, sementara hati kita penuh kenajisan, sementara hati kita penuh dengan fahsya wal munkar, sementara hati kita penuh dengan kesyirikan, sementara hati kita penuh dengan persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini dikatakan bulan suci Ramadan? Inilah bulan suci Ramadannya manusia yang datangnya setahun sekali. Akan tetapi anehnya, tidak tambah suci setahun sekali, malah tambah kotor. Tidak mensucikan diri kita, malah mengotori diri manusia kita. Apa maknanya? Di dalam berpuasa bulan Ramadan, kita berlomba-lomba cari pahala. Kita berlomba-lomba beribadah. Kita berlomba-lomba baca Al-Quran. Menurut versi agama dan pertuhannya manusia, itulah pahala. Itulah tempatnya pahala. Pahalanya apa? Pahalanya hawa nafsu dewe-dewe. Bagaimana mungkin akan diberikan pahala bila bukan setan dan iblis yang memberikan pahala kepada kita selama ini? Kenapa? Karena kita menuju ke bulan yang kotor Ramadan ini. Kenapa kok kotor? Karena tak ada iman di dada kita. Karena tak ada bertuhan seperti apa yang dituntunkan Allah. Bertuhan kita selama ini kan alat tuntunan iblis, yang mana kita diutus, kita disuruh, kita dirasuli oleh iblis supaya mengaku-ngakui bahwa hanya diriku yang ada di hatiku, bahwa hanya diriku yang wujud di hatiku, bahwa hanya diriku yang hidup di hatiku. Allah gaib, Allah tak ada, Allah tak hadir di dalam hati kita selama ini. Inilah yang disebut Ramadannya versi hawa nafsu, Ramadannya versi iblis dan setan, malah membawa kita ke lembah dosa. Kalau kita mau mentafakuri, kalau kita mau menghayati sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita ini, maka kita akan menyadarinya. Jadi bagaimana caranya agar bulan suci Ramadan ini suci menurut versinya Allah? Bila Ramadan bulan suci ini agar suci menurut versinya Allah, ya sucikanlah Allah dari dirimu di hatimu. Maka itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan, yang mana dajjal iblis hawa nafsu sudah dibelenggu, dikerangkeng, tak bakal bisa masuk ke dalam dada manusia yang sudah kedatangan bulan suci Ramadan. Maknanya sucinya Allah dari kewujudan dirimu di hatimu, sucinya Allah dari kehidupan dirimu di hatimu, sucinya Allah dari kekuasaan dirimu di hatimu. Itulah bulan suci
versinya Allah, versinya Tuhan. Kapan datangnya? Di seluruh kehidupan kita. Bukan hanya 1 tahun, tapi di seluruh kehidupan kita. Itulah Ramadannya. Itulah sucinya hatimu dari dirimu di hatimu. Jadi jangan mimpi mengharap-harap pahala. Karena pahala yang diberikan bukan dari Allah, tapi pahala dari iblis. Apa maknanya? Pahala dari iblis itu ya dosa di sisi Allah. Apa maknanya pahala dari iblis? Di dalam bulan suci Ramadan ini bertambahnya kita beribadah, bertambahnya kita berselawatan, bertambahnya kita membaca Al-Quran darusan, maka semakin banggalah hati kita dengan laku-laku kita sendiri. Semakin bertambah merasa mulia diri kita dengan laku-laku kita sendiri. Inilah yang dimaksud pahalanya. Iblis tambah jauh apa tambah dekat dengan Allah? Coba dihayati. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin kita banyak beraktivitas di dalam kebajikan menurut agama dan bertuhannya hawa nafsu, ya maka kita semakin tenggelam di dalam golongan kita, yakni iblis. Bukan pahala, malah dosa terus. Kenapa? Karena iman kita, akidah kita, beriman percayanya kepada iblis di dalam dada kita daripada Allah. Di dalam hati kita kan yang wujud diri kita. Di dalam hati kita kan yang hidup diri kita. Di dalam hati kita kan yang berkuasa diri kita. Maka ayat Allah bilang, bila manusia memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hayawan. Kenapa kok lebih rendah daripada hayawan? Hayawan itu tak diberi akal, akan tetapi kita diberi akal untuk berpikir. Namun kita tak menggunakan akal itu untuk berpikir kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah yang membuat kita selama ini tersesat dan ditersesatkan oleh iblis dan setan untuk menjauh dan menjauh dari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Jadi caranya bagaimana agar bulan suci Ramadan ini membawa berkah kesucian hati kita? Caranya masuklah Islam dulu. Sebenarnya kita selama ini hanya Islam-Islaman, hanya bohong-bohongan, hanya pura-pura saja Islam. Raga kita, kelakuan kita hanya pura-pura saja beragama dan bertuhan. Akan tetapi kenyataannya di dalam hati kita, karena di dalam hati kita hanya kita sendiri yang tahu bahwa sebenarnya di dalam hati kita selama ini belum bertuhan dan belum ada Tuhan selain diri kita sendiri. Berarti kita selama ini masih ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Maka dari itu, bagaimanakah caranya agar kita bisa masuk Islam, agar kita bisa pasrah, agar kita bisa menyerah, agar kita bisa selamat
dari hawa nafsu kita kepada Allah. Ya caranya kita wajib awaluddin ma'rifatullah, wajib kita makrifat. Kalau kita tidak makrifat ya najis terus. Jadi maksud dari makrifat itu apa? Makrifat adalah kembali suci seperti bayi dahulu. Jadi meskipun di saat bayi hidup dan badan ini sudah ada, tapi saat bayi kita tidak bisa mengaku-akui ini hidupku bayi, ini badanku bayi. Di saat bayi kita tak mampu mengaku-akui bahwa apa yang tergerak dalam hidup dan badan ini milikku. Di saat bayi kita suci dari pengakuan-pengakuan wujud ini wujudku, hidup ini hidupku, kuasa ini kuasaku, pergerakan ini pergerakanku, syariat yang tergerak di dalam badan ini adalah syariatku. Kita di saat bayi bebas lepas dari itu semua, maka dari itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi bayi yang terlahir itu semuanya dalam keadaan suci bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita beragama, bertuhan dan bersyariat agar bisa kembali kepada syariatullah, maka harusnya dan seharusnya ikut versi beragama dan bertuhannya Allah di dalam Al-Quran. Tidak malah ikut versinya iblis dan setan yang selama ini menyombongkan dan selama ini menghina dina Allah saja di dalam hati kita selama ini. Apa yang dimaksud menghina dina Allah? Allah kita campakkan keberadaannya. Allah kita tiadakan keadaannya. Allah tidak kita wujudkan, melainkan kita adamkan, kita tiadakan Allah. Allah tidak kita hidupkan, malah Allah kita matikan di hati kita. Malah kitalah yang berkuasa atas diri kita di hati kita. Berarti yang jadi Tuhan kan Dajjal. Berarti yang jadi Tuhan kan iblis dan setan diprakarsai oleh hawa nafsu diri manusia kita. Bagaimana mungkin yang kotor ini menjadi suci bila tidak disucikan dahulu kekotoran ini? Apa kita disucikan di saat sakaratul maut dengan azab dan siksa yang pedih? Ataukah kita membersihkan, ataukah kita mensucikan diri kita dengan perlahan, dengan tulus, ikhlas, rela, ridho kembali kepada Allah tanpa paksaan. Jadi sebelum makrifat ya kita wajib mencopot-copot, membersihkan, ngelentek-ngelentei atau mengupas habis hak-hak milik kita di hati kita. Harta kita kelupas, tahta kita kelupas, jabatan kita kelupas, ilmu kita kelupas, amal kita kelupas, anak istri yang melekat di dalam hati kita kelupas agar tidak menjadi fitnah-fitnah semua itu. Karena semua itu ketika masih melekat di dalam hati kita akan menjadi fitnah-fitnah yang akan selalu membakar hati kita.
pangkat, jabatan, ilmu, amal, kekayaan itu semua fitnah. Anak, istri itu semua fitnah yang akan lekat di dalam hati kita dan menjadi api-api anar. Karena hati kita keras melebihi kerasnya batu. Jadi api anarnya itu ya saat diri kita ada, bukan nanti ketika kita sudah tidak ada lagi. Jadi kalau nanti ya tidak terasa disiksa. Jika kalau nanti ya tak terasa kalau ada nikmat kita tidak ada. Tidak bisa merasakan. Karena semua peristiwa-peristiwa itu adalah ketika kita ada di dunia ini lengkap dunia dan akhiratnya. Akan tetapi kita selama ini ogah kembali ke akhirat. Tapi kita selama ini ogah kembali ke alam baka. Tapi selama ini kita ogah mati dan ogah makrifat. Akhirnya beragama dan bertuhannya ala hawa nafsu dewe-dewe, buat hukum sendiri-sendiri, mengharap pahala dari Allah yang tidak dipertuhankannya, mengharap mimpi-mimpi surga dari Allah yang selama ini tidak dipertuhankannya. Malah kita selama ini tenggelam di dalam pahala, tenggelam di dalam surganya iblis dan setan. Apa itu? Hawa nafsu kita sendiri yang haus pujian, yang haus kebanggaan, yang haus kemuliaan. Akhirnya kita merasa mulia di dalam agama-agamanya iblis ini. Maka kita merasa bangga di dalam agama-agamanya iblis ini. Dengan melekatnya ilmu dan amal kita menjadikan kita tambah sombong dari Allah. Kenapa? Karena yang kita makrifati selama ini hanya makrifat binafsi, makrifat kepada awake dewe, yakin iman kepada bahwa dirinya lah yang wujud, bahwa dirinya lah yang hidup, bahwa diri kita lah yang merasa jadi Tuhan di dalam dada kita selama ini tanpa kita sadari. Kita selama ini jadi Fir'aun tanpa sadar. Kita selama ini kafirin tanpa sadar. Kenapa? Karena iblis dan setan telah menutup telinga, telah menutup mata, telah menutup pendengaran, telah menutup hati kita sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu, ya kumpul setan di dalam neraka, yakni di dalam kesibukan-kesibukan ala dunia. Jadi beragama dan bertuhan kita selama ini ala dunia, akhiratnya tidak ada. Semuanya hancur di dalam dunia, di dalam kebanggaan-kebanggaan kita, di dalam kemuliaan-kemuliaan kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya agar hati kita makrifat kepada Allah? Apa sih makrifat itu? Makrifat itu bahasa Arab yang artinya tahu, kenal, menghadap, menyaksikan. Allah itulah makrifat. Tanpa kita tahu Allah, maka najislah hidup dan badan kita. Tanpa kita kembali kepada Allah, maka rusaklah hidup dan badan kita. Bila hati kita rusak, maka rusaklah badan kita. Bila hati kita rusak, ya rusak semua di dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak jadi suci, malah rusak ibadahnya, rusak puasanya, rusak tahajudnya, rusak duhanya, rusak
baca Al-Qur'annya tambah rusak. Kenapa? Karena kita berada di alam yang rusak, alam kemanusiaan yang mana akhiratnya, yang mana berakhirnya segala lelaku aktivitas yang kita kerjakan, berakhirnya akhir pulang semua itu kepada hawa nafsu yang rusak ini. Maka jangan harap-harap pahala dari Allah. Bang, kita selama ini tak pernah nyembah Allah. Jadi jangan harap-harap keselamatan dari Allah. Wong kita selama ini hanya menyelamatkan kedudukan iblis dan setan di dalam hati kita yang wujud. Iblis dan setan di dalam hati kita yang hidup. Iblis dan setan di dalam hati kita yang berkuasa atas diri kita. Maka Islamnya keselamatannya ya ke lembah neraka. Keselamatannya ya ke iblis, jadi pengikut iblis, jadi rasulnya iblis, jadi utusan iblis, jadi pesuruh-pesuruhnya iblis. Maka untuk kembali fitrah, yakni kita wajib berperang dahulu untuk menuju kepada ma'rifatullah. Sebelum kita menuju kepada ma'rifatullah, ma'rifati dahulu diri kita, siapa kita ini. Ketahuilah diri kita, siapa sebenarnya kita ini. Ciptaan siapa diri kita ini, wujud siapa diri kita ini, hidup siapa diri kita ini, kekuasaan siapa diri kita ini. Bila kita sudah menyadari itu semua, maka faqad arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhannya. Ketika diri manusianya sudah tak mengenal lagi dirinya, maka hanya Allah lah yang wujud, maka hanya Allah lah yang hidup, maka hanya Allah lah yang berkuasa atas diri manusia kita. Inilah yang dimaksud makrifat itu, bukan makrifatnya iblis. Alhamdulillah, nanti kita lanjutkan kembali di dalam sesi bagaimana caranya makrifatullah. Kalem-kalem, yang penting kita menyadari apa-apa yang sudah kita lakukan, yang penting kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman kita di dalam bertuhan dan beragama selama ini. Yang penting kita menyadari kebobrokan hati kita selama ini. Tanpa kita menyadari, maka tak akan ada jalan menuju Allah. Tanpa kita menyadari, maka tak akan ada ma'rifatullah. Tanpa kita menyadari, selamanya kita tinggal di dalam jahanam bersama iblis dan setan abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri dulu dengan sholawat dhalibin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.